Oke, halo YouTube. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, sesuai dengan judul, saya sekarang mau unboxing knalpot Drop One. Drop One exhaust. Oke, ini ketutup stiker JNE. Jadi ini adalah knalpot Drop One untuk Honda ADV 150. Ini saya belinya nih, nanti saya tulis di kolom deskripsi nomor telepon tempat saya beli. Saya belinya di Jakarta. Kenapa saya belinya di Jakarta? Ya karena malas beli offline di sini ya. Mumpung ketemu ini sellernya ya saya beli di sini. Oke, kita langsung aja unboxing. Oke, ya ini jadi salahnya sellernya nih karena dikirim dengan kardus begini, terus pelindungnya juga nggak begitu, jadi ya begini jadinya kardusnya penyok-penyok. Entah ini karena pengiriman atau karena memang sudah dari sananya kardusnya penyok, saya nggak tahu sih. Yang jelas ini kondisinya baru. Oh, ternyata dalamnya sudah di bubble wrap. Jadi hopefully aman dalamnya sih. Oke, ini dia knalpotnya. Di dalam kardusnya ada, oh ini ada stiker. Ini penting. Stiker Drop One, cutting stiker. Oke, ini disingkirin dulu nih. Sudah kosong. Sekarang kita bongkar yang ini. Oke, jadi ini tadi bubble wrapnya tebal sih. Jadi yang nggak masalah sih box yang di luar hancur, tapi karena tebal, yang penting isinya aman. Oke, jadi ini dia knalpotnya. Kalau saya rasain sih, nggak tahu ya timbangannya berapa. Nanti kita sama-sama timbang. Ini lumayan enteng loh ya, dibanding knalpot standar. Kalau dibanding knalpot aftermarket lain ya kurang tahu. Oke, nah ini dia. Ini mungkin kodenya knalpot ADV standar cap V cover. V cover, oh ya, mungkin yang covernya bentuk V seperti itu. Kita buka. Nah ini dia headernya. Yang pertama, headernya ini dia untuk jepitnya. Ini ada logo Drop One di sini. Ya, ini logo Drop One-nya. Ini spare pengait ke muffler atau silencernya nanti. Jadi kita taruh dulu sini. Jadi setelah dilihat sellernya ini nggak pelit bubble wrap ya. Emang harus gini sih karena ini kan barang lumayan harganya. Jadi kalau tidak dikasih bubble wrap kan kasihan ya pembelinya. Ini ada covernya, ada tulisan Drop One lagi. Ini bahannya kayak ya ini plat emboss, seperti plat emboss. Ini bahannya plastik covernya. Oke, dan ini dia. Bentar, plastiknya ada. Ini dia silencernya. Nah di silencernya ini sebelah atas ada emboss lagi, tulisan Drop One, Drop 1. Nah, ini dia. Ini yang dibilang orang bilang terlalu gelap ya. Nah ini yang V cover, orang bilang V. Tuh kalau nggak salah ada yang selain V cover gitu. Tapi untuk ADV adanya cuma ini aja setahu saya. Ini dia detailnya. Ya ini las-lasan. Ini bracket ke motornya. Harusnya sih ini PNP langsung ke ADV karena memang khusus dibuat untuk Honda ADV 150. Kalau ditanya bisa dipakai untuk PCX nggak atau ADV itu bisa pakai punya PCX atau enggak? Sepertinya tidak karena posisi bracket knalpotnya berbeda. Kalau PCX dia lebih landai, kalau ADV lebih menukik seperti itu. Oke, jadi dia unboxingnya yang kita dapat. Jadi ada, saya dibilang ini 3 item. Ya 3 item, ada covernya, ada silencernya, ada headernya. Jadi ini knalpot full system dari Drop One.
Jadi ini menurut review-review yang saya baca, Rogue One ini bisa dibilang anti tilang. Jadi suaranya tidak terlalu keras dan lebih bersuara dibandingkan knalpot standar. Dan Rogue One ini dia tidak ada DB killernya, jadi bisa dibilang dia fix suaranya, kita nggak bisa lepas DB killernya, nggak bisa pasang. Intinya tidak ada yang bisa dilepas pasang di sini untuk urusan DB killernya. Oke, jadi di video kali ini setelah kita unboxing, kita akan buat tutorial pemasangan di motor. Nah, untuk nanti video review dari knalpot ini mungkin saya bikinkan di video lain. Oke, lanjut ke pemasangan. Ya, sekarang kita mau pasang ini knalpot Rogue One-nya. Jadi alat-alat yang diperluin itu saya pakai kunci apa namanya nih? Ya pokoknya ini pemanjang sedikit untuk nanti masuk buka yang di apa namanya leher knalpotnya. Ini kunci 14 untuk buka ini. 1 2 3 14. Terus 10 mili untuk yang di leher knalpotnya. Nah, buat teman-teman yang nggak punya kunci ini, sebaiknya untuk buka yang di bagian situ pakai kunci T10. Pokoknya punya kunci T10 dan 14 aman deh untuk bukanya ini. Oke, jadi sebaiknya yang dibuka terlebih dahulu itu bukan yang ini, bukan yang 3 baut ini, tapi baut yang ada di ujung leher knalpotnya ini. Kelihatan ya? Nah, itu ada 2 tuh di ujungnya. Oke, ya sekarang saya buka dulu. Pertama kita buka di ujungnya apa namanya silencernya pakai kunci 10 mili. Nah, ini dia kayak gini bautnya. Nah, satu lagi. Ini kedua. Oke, sekarang buka yang di sini kita pakai kunci ring 14. Ya, ini udah kebuka, depan sudah deh lepas. Ya, jadi mumpung masih dilepas nih knalpotnya, baru dilepas, terus yang Rogue One belum dipasang, kita mau bandingin beratnya knalpot aslinya ADV ini dengan knalpot Rogue One-nya. Ini mohon maaf, ini timbangannya ala kadarnya, ini timbangan tepung. Jadi sekarang kita timbang. Ini kapasitas timbangannya sih untuk 5 kilo, tapi kayaknya bakal lebih sih dari 5 kilo nih. Jadi kita bisa kira-kira aja di bentuk perbandingan. Cari seimbangnya dulu. Oke, jadi ini kita ulang ya, ini saya angkat, saya lepas. Nah, dia lebih 5 kilo dan kembali ke nolnya kurang lebih di sekitaran 6 kilo ya. Oke, sekarang kita coba Rogue One ya. Jadi ini knalpot Rogue One nya jadi satu. Ini silencer apa namanya, silencer ini header, ini silencernya, ini covernya sudah jadi satu di sini. Sekarang kita timbang, kita lihat ternyata dia cuma 3 kilo, berarti hampir 3 kilo lebih 3 kilo lebih ringan dibandingkan knalpot standarnya Honda ADV. Jadi seharusnya performa motor jadi lebih enak. Faktor pertamanya karena ini bobot knalpot lebih ringan daripada knalpot standarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Oke, jadi yang pertama karena dia sistemnya terpisah antara header dengan silencer. Jadi yang pertama kita pasang itu adalah headernya. Ini dia headernya. Mohon maaf kalau di video agak gelap. Jadi ini kita masukin dulu bautnya yang untuk di headernya, kiri dan kanan. Tapi jangan terlalu kencang dulu karena nanti kita mau setel bagian belakangnya. Oke. Sekarang kita pasang silencernya. Oh ya, ini jangan lupa pirnya di sini. Tadi tujuannya nggak terlalu kencang karena ini masih bisa dirubah tergantung nanti posisi silencernya. Oke.
sedikit tips untuk masang per ini, kita pakai tali atau kawat. Jadi pasang dulu di satu sisinya, terus satu sisinya lagi kita gini, terus kita tarik pakai tali. Karena kalau pakai tangan akan susah. Oke, sudah seperti itu. Kita pasang baut sini, sudah yang atas ini. Jadi untuk yang ini nggak kepake yang bawah sini. Nah, setelah kita keratkan yang ini bautnya udah fix posisinya, per juga sudah pasang, sekarang baru kita keratin di bagian headernya. Usahakan untuk ngeratin baut bagian header ini bergantian kiri dan kanan, jadi jangan langsung satu sisi kerat, karena nanti biar dia bersamaan dorongnya. Oke, jadi setelah terpasang, sekarang kita coba hidupin dulu ya. Ini nanti cover lagi di sini belakangan saya pasang untuk ngetes apakah ada bocor di bagian sini atau di bagian sana. Oke, kita hidupin. Sekarang dicek ada angin nggak keluar dari sini. Kalau udah nggak ada angin aman berarti. Oke, sebawah juga aman. Sekarang kita mau pasang ini. Oh ya, ini pakai kunci L. Pasangnya kunci segi 6 ya. Terus nanti habis ini kita tes desibelnya. Perbedaan desibel antara knalpot ini dan knalpot standarnya. Ini jadi masang ininya pakai kunci L. Mohon maaf videonya agak gelap karena ini udah malam. Kita kejar target nih hari ini biar selesai pasang. Oke, sekarang saatnya kita tes desibel. Oke, itu dia tadi tutorial pemasangan knalpot drop one di Honda ADV. Oh ya, jadi ini sekilas saya mau kasih tahu untuk jalur knalpotnya memang beda dengan standarnya. Kalau standarnya Honda ADV itu keluar dari sana dia lewat sini, terus lewat sini. Nah, kalau drop one itu dia dari sini terus lewat bawah sini dia. Jadi buat teman-teman biar nggak kaget, biar nggak dikira salah untuk jalur knalpotnya. Nah, terus juga dari tadi hasil tes kita dari pakai desibel meter itu menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9, terus pakai aplikasi desibel meter. Kalau dilihat antara knalpot standar sama knalpot drop one ini pada saat idle memang nggak jauh beda. Untuk knalpot standar itu di sekitar 70-an desibel, 78, 77 gitu kalau nggak salah. Bisa dilihat nanti di video sebelumnya, di video desibel meternya itu. Terus juga untuk yang drop one ini pada saat idle di 80-an desibel. 80-an desibel. Nah, terus pada saat digeber itu maksimal untuk yang standar di 114 ya, 114 desibel. Untuk yang drop one ini di 115 sampai 116. Jadi menurut saya untuk sebuah knalpot aftermarket atau knalpot racing ini termasuk adem suaranya,
ngebahas. Dan buat teman-teman yang di YouTube lain yang sempat bilang kalau knalpot ini anti tilang, bisa dibilang sih anti tilang karena emang dibandingin standar dia nggak terlalu jauh beda dari segi tingkat kebisingannya. Apalagi pada saat idle memang nggak terlalu kerasa bedanya. Oh iya, jadi sedikit informasi. Tadi kan di awal video saya bilang kalau bagian ring ini harus dipasang lagi karena dari knalpot rob wadah nggak dapat. Ternyata untuk ring ini tidak perlu dipasang karena dari ujungnya knalpot rob one itu sudah ada seperti ring ini, tapi dia nempel di leher knalpotnya langsung. Nah, terus juga yang nggak kepake lagi adalah ini baut pegangan knalpot yang sebelah sini. Nah, jadi yang kepake cuma dua, ini sama ini. Jadi ini memang pas banget, jadi kita nggak perlu nambahin dudukan. Dia sudah plug and play ke posisi ke tempat knalpot bawaannya. Kemudian untuk yang ini nanti rencananya saya mau belikan baut yang lebih pendek karena kalau ini dipasang dia akan nongol kurang lebih segini. Jadi lebih baik saya belikan baut yang lebih pendek supaya nggak ada air yang masuk sini dan nggak jadi karatan dia. Ya oke, jadi sebelum saya tutup, saya mau bikinin b-rollnya dulu setelah dipasang knalpot drop one ini. Oke, jadi ya sekian dulu video saya kali ini. Nah, untuk masalah review, terus impresi, bagaimana efeknya ke performa motor, terus juga ke bagaimana efeknya ke konsumsi bahan bakar, nanti saya bikinkan video satu lagi untuk video review dan juga video impresinya dari knalpot drop one ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pasang knalpot drop one ini sendiri di rumah, menurut saya bisa. Yang penting ada kunci ring 12 sama kunci ring 10 dan kunci L. Itu aja sih sudah cukup alatnya untuk pasang ini ya. Dan kalau bisa sih kuncinya itu yang agak panjang, entah kunci T atau kunci seperti yang saya pakai tadi, seperti itu. Oke, supaya nggak tambah panjang, sekian dulu video saya kali ini. Ditunggu video reviewnya. Mungkin kalau sudah saya upload ada di pojok kanan atas ini, diklik aja. Oke, kalau ada teman-teman ada pertanyaan, ada saran, bisa tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini tolong di like dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.